langsung nyala, AC langsung dingin, atau smartwatch kalian langsung ngingetin langkah harian. Kelihatannya sederhana, tapi itu sebenarnya semua itu terjadi karena perangkat-perangkat di sekitar kita itu ngobrol lewat satu jaringan yang sama. Dan yang keren, ini bukan adegan film skifi, ini teknologi yang sudah kita pakai setiap hari, namanya Internet of Things atau kita sebut IoT. Di video ini, kami dari kelompok 4 dibimbing oleh Ibu Winda Apriandari bakal jelasin gimana IoT bekerja, kenapa teknologi ini penting, dan gimana pengaruhnya ke kehidupan kita sekarang. Dijelasin dengan bahasa santai, Internet of Things itu konsep di mana yang bisa online, bukan cuma manusia, tapi juga benda-benda. Jadi yang terhubung ke internet itu bukan cuma HP dan laptop, tapi juga kulkas, mesin cuci, lampu rumah, smartwatch, sampai mesin-mesin besar di pabrik. Benda-benda ini dikasih sensor, software, jadi bisa kumpulin data, saling tukar informasi, dan jalan otomatis tanpa harus kita suruh satu-satu. Singkatnya, benda-benda jadi pintar, kadang malah lebih rajin dari kita karena mereka nggak pernah rebahan. Konsep IoT ini pertama kali dikenalkan oleh Kevin Anston. Awalnya cuma dipakai buat identifikasi barang pakai RFID, tapi karena sensor makin canggih, jaringan makin cepat, ditambah cloud dan AI, sekarang IoT berkembang pesat dan dipakai di mana-mana. Kalau dilihat dari cara kerjanya, sistem IoT terdiri dari beberapa lapisan atau layer. Yang pertama adalah perception layer, yaitu lapisan sensor dan aktuator yang bertugas mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, cahaya, atau detak jantung. Nah, yang kedua ada network layer yang berfungsi mengirimkan data menggunakan jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau LoRaWAN. Yang ketiga ada processing layer, yaitu bagian yang memproses dan menganalisis data, biasanya menggunakan cloud computing atau edge computing. Yang terakhir yaitu ada application layer, yaitu tampilan aplikasi atau dashboard yang bisa kita lihat dari penggunaan di HP atau komputer. Ini bagian yang paling kita sering bilang, wah canggih juga ya. IoT sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, misalnya smartwatch untuk memantau detak jantung, navigasi real time di mobil, parkir pintar, sampai mengontrol AC atau lampu di rumah dari jarak jauh. Semua itu bekerja secara otomatis, real time, dan saling terhubung melalui jaringan internet. IoT juga punya karakteristik utama seperti perangkat yang sangat terkoneksi, sistem yang berjalan otomatis, identitas unik setiap perangkat, serta kemampuan memproses data secara cepat. Industri IoT punya peran yang lebih besar lagi. Contohnya untuk Industrial Internet of Things atau IoT. IoT digunakan untuk memprediksi kapan mesin pabrik perlu perawatan, mengurangi konsumsi energi, mendeteksi kebocoran gas, dan mengatur proses produksi agar lebih efisien. Dengan data real time, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Konsumen, IoT banyak diterapkan di smart home seperti lampu pintar, kunci pintu otomatis, dan sistem irigasi. Di bidang retail, IoT digunakan untuk melacak stok barang, menganalisis pola belanja pelanggan, dan mengontrol suhu penyimpanan. Sedangkan di bidang kesehatan, IoT membantu pemantauan pasien jarak jauh, pelacak alat medis, dan pengumpulan data kesehatan secara real time. Jadi layanan kesehatan bisa lebih cepat dan efisien. Sekarang kita masuk ke emerging teknologi. Emerging IoT itu versi upgrade dari IoT karena digabung sama teknologi canggih kayak artificial intelligence atau biasa kita panggil AI, terus ada machine learning, big data, edge computing, blockchain, dan jaringan 5G. Gabungan ini, IoT jadi lebih bikin pintar, lebih cepat, dan lebih aman. Contohnya, IoT digabung dengan AI. Nah, bisa kita pakai menjadi predictive maintenance atau biasa kita sebut sebagai mesin bisa mengasih tanda sebelum rusak. Terus juga IoT digabung dengan blockchain, bikin data lebih aman dan susah dimanipulasi. Computing juga punya peran penting dalam perkembangan IoT. Cloud memungkinkan penyimpanan data skala besar, analisis real time, manajemen perangkat, dan stabilitas sistem. Selain itu, teknologi 5G membawa perubahan besar karena menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kemampuan menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Dengan IoT bisa diterapkan di smart city,
kendaraan otonom, dan sistem industri cerdas. Walaupun kelihatannya keren, IoT juga punya tantangan, terutama soal keamanan dan privasi karena perangkatnya banyak dan saling terhubung. Risiko serangan siber juga makin besar. Makanya keamanan IoT harus dipikirin dari awal, mulai dari enkripsi data, autentikasi perangkat, sampai update sistem secara rutin. Soalnya teknologi pintar tapi nggak akan aman itu bahaya. Kedepannya IoT bakal terus berkembang jadi makin cerdas, terus makin nyambung sama kebutuhan manusia. Yang penting kita nggak cuma pakai teknologinya, tapi juga ngerti cara kerja dan risikonya. Jadi bisa disimpulkan, Internet of Things dan teknologi emerging udah banyak mengubah hidup kita. Hal-hal yang dulu ribet sekarang jadi lebih gampang dan praktis. Dan satu hal penting, kalau ada perangkat tiba-tiba nyala, jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Biasanya itu IoT, bukan hal mistis. Terima kasih sudah menonton materi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan makin bikin kalian ngerti bahwa teknologi itu bukan buat ditakutin, tapi dipakai, dipahami, dan dinikmati. Bentar. Walaupun kelihatannya keren, IoT juga punya tantangan. Untuk Untuk konsumen, IoT banyak diterapkan di smart home seperti Dengan blockchain, bikin data lebih aman dan susah dimanipulasi. Kedepannya, IoT bakal terus berkembang jadi 1, 2, 3. Contoh penerapan IoT sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan